Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'dah. Syukran jazilan pemirsa, Anda kembali menyaksikan program yang insyaallah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Hasanah Islam yang syarat dengan pengetahuan dan hasanah keislaman. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kita sebagai seorang muslim yang jangan sampai kita menjadi orang muslim yang merugi, di mana hari ini sama saja dengan hari kemarin atau bahkan mungkin jauh lebih buruk dari hari kemarin. Kita sebisa mungkin harus bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan di minggu-minggu terakhir bulan suci Ramadan ini kita patut mengevaluasi apakah ibadah kita ini sudah lebih baik dari hari atau minggu-minggu sebelumnya. Atau malah justru sebaliknya, kualitas dan kuantitas kita, ibadah kita justru menurun. Dan kita akan membahasnya di Hasanah Islam kita kali ini, yakni dengan tema membangun hari esok lebih baik dengan 5M. Mujahadah, muahadah, muhasabah, muraqabah, dan juga muaqabah. Bersama guru-guru kita kali ini tentu saja sudah hadir bersama kami Prof. Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Kali ini kita membahas terkait dengan 5M tersebut tadi Prof. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, bulan suci Ramadan semakin berumur ya kan. Artinya tentu pasti juga kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan ini. Maka itu perlu ada evaluasi. Nah, alat ukur untuk mengevaluasi kualitas Ramadan kita ini apakah semakin baik atau stabil atau malah justru menurun, kita bisa melihat menjadikan tadi itu 5M itu ya. Tapi kalau kita lihat itu sebetulnya ada 9M itu ya. Masya Allah. Tapi kita mulai dulu yang pertama ya, untuk masuk kepada apa yang disebut dengan perjuangan. Perjuangan itu kan ada 3 macam ya. Perjuangan fisik itu biasa disebut dengan jihad. Ya, kita berpuasa menahan lapar ya. Kita mengaji, bangun tidur untuk sahur ya kan. Benar-benar melakukan pengerahan tenaga secara fisik menjalankan puasa, itu namanya jihad ya. Tanpa jihad nggak mungkin orang berpuasa. Yang kedua, kita melakukan juga apa yang kita sering sebut dengan ijtihad. Selama bulan suci Ramadan banyak sekali Zoomin yang kita ikuti. Banyak sekali ceramah yang kita perhatikan. Bahkan banyak sekali buku-buku yang kita kaji. Dan yang paling penting, Quran itu pun juga kita mulai menghayati apa maknanya. Bukan hanya khataman, tapi kita sudah mulai menghayati arti demi arti Al-Quran itu sendiri. Itu wilayah perjuangan nalar, ijtihad. Tapi yang paling penting adalah penghayatan batin, itu yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah ini adalah kontemplasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh kita mengerahkan batin kita ini untuk menghayati, merenungi ya bulan suci Ramadan ini. Bahwa bulan suci Ramadan ini betul-betul bulan yang sudah lama kita rindukan, akhirnya kita berjumpa. Ada rindu dendam. Tahun-tahun lalu kita nggak sempat tarawih. Tahun-tahun lalu kita nggak sempat melakukan aktivitas sosial. Nah, kali ini alhamdulillah ada sebuah kelonggaran. Karena itu mari kita mengukur sudah berapa jihad yang kita lakukan, sudah berapa ijtihad yang kita lakukan, dan seberapa besar mujahadah yang kita lakukan, kontemplasi, tafakur di tengah malam, salat tahajud, penghayatan kita terhadap diri kita sendiri, kita telah melakukan sesuatu apa. Nah, itulah nanti kita akan masuk lagi apa yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah ini artinya kita mencoba mengevaluasi. Letak-letak kelemahan saya dibanding dengan tetangga saya. Letak kelemahan saya dibandingkan dengan guru saya. Letak kelemahan saya dibanding dengan buku-buku yang saya baca. Ternyata aku nggak ada apa-apanya. Dari situ nanti kita akan berusaha untuk naik kelas. Ya, kalau kemarin itu kita hanya puasanya awam, yang berpuasa hanya makan, minum, berhubungan suami istri, tidak merokok. Kali ini kita akan naik yang harus berpuasa ternyata. Bukan hanya itu, kalau ingin mendapatkan pahala lebih besar, kalau kita ingin mendapatkan martabat yang lebih tinggi, mata pun juga harus berpuasa. Jangan suka mengintip, jangan suka nonton film-film macam-macam.
Telinga pun juga harus berpuasa, jangan suka ngerumpi. Bahkan tangan pun juga harus dikontrol. Hindari tanda tangan fiktif, hindari parah fiktif. Jangan suka menunjuk, apalagi memegang yang tidak haknya. Kendalikan mulutnya, separuh penghuni neraka itu karena mulut. Kenapa mulut ini suka berbohong, suka membicarakan aib orang lain, suka maki-maki orang, suka ketawa terbahak-bahak, bahkan juga suka untuk mengumpat, ya, dan suka marah. Belum lagi makanan, minuman, mungkin ada yang tidak halal yang kita makan, maka itu kita jinakkan mulut ini. Siapa yang mampu menjinakkan mulutnya, separuh pintu surga di tangannya. Di samping itu kaki ini juga harus berpuasa, ya. Jangan terlalu banyak gentayangan kemana-mana. Akhirnya lebih sering ke tempat lain daripada ke masjid. Kita dianjurkan dalam bulan puasa Ramadan ini bukan hanya diminta menghindari yang haram, yang halal pun juga kita dihindari. Kita hindarkan. Contohnya begini. Istri kita kan halal. Suami kita halal. Tapi kalau menatap istri dengan penuh gairah, itu bisa mengundang hal-hal yang negatif di siang hari Ramadan. Ada pameran di situ, ada tas, ada sale, ada sudah sale limited edition lagi kan. Nah itu kan halal, nggak haram menonton pameran itu. Tapi kalau itu kita terpaku melihat itu dan sampai Tuhan itu kita lupakan, padahal siang hari Ramadan dan juga malamnya kita diminta untuk lebih banyak mengingat Allah. Tapi kalau kita lebih banyak takjub melihat film, melihat pameran, akhirnya kita waktu untuk mengingat Tuhannya kurang. Walaupun itu halal, tetapi ada hal yang paling penting, yaitu berkontemplasi, merenungi, menghayati keberadaan Tuhan, itu terpinggirkan. Terlalu banyak kita main handphone, WA. Itu halal, tetapi kalau itu menjadi pengecoh untuk tidak ngaji, tidak mengingat Allah, itu juga perlu kita hindari. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini bukan hanya kita diminta menghindari yang haram, yang halal pun juga kalau itu berpotensi mengecoh kita untuk mendekonsentrasi kita mengingat Allah, tinggalkan. Nah dari situ nanti ada yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah semacam pengawasan melekat dari Allah. Ya, Allah Maha menyaksikan aku ini siapa. Ya, jalan pikiran yang aku bayangkan, imajinasikan kepada sesuatu yang negatif itu pasti Tuhan tahu. Fama yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Belum sampai terungkap dalam satu perbuatan apa yang kita imajinasikan, malaikat itu sudah mencatatnya. Masya Allah. Jadi malaikat saja tahu apa yang tersembunyi dalam imajinasi kita, apalagi Allah kan. Makanya itu dalam bulan puasa Ramadan ini, jangan kita berimajinasi negatif. Maka itu yang disebut dengan puasanya orang khawasul khawas. Bukan saja menjinakkan matanya secara fisik, tapi mata batinnya pun juga dijinakkan. Bukan saja menjinakkan telinga lahiriahnya, tapi telinga batinnya pun juga diingatkan. Dan yang paling penting juga setelah itu adalah bagaimana kita memikirkan sesuatu yang apalagi yang kita akan lakukan sebentar ini. Ya, kita seolah-olah berkontemplasi untuk memikirkan langkah-langkah selanjutnya dari sekarang ini apa. Jangan merasa puas apa yang ada, sebab di atas langit masih ada langit. Saya kira nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut. Terima kasih. Baik, ayuhal musyahidul kiram, pemirsa insya Allah selalu dirahmati Allah. Itu tadi penjelasan tentang dengan 5M dari Prof. Nasaruddin Umar. 5M ternyata penting sekali untuk kita bisa selalu istiqomah mempertahankan keimanan kita, mempertahankan kualitas ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Tetap bersama kami di Hasanah Islam. Jangan hanya kita melakukan kebajikan seperti sekarang ini pada bulan suci Ramadan, kambuh lagi mengembalikan tradisi masa lampau sebelum Ramadan kita. Kita berkomitmen, kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan melakukan apapun yang pernah kita talak 3 pada waktu bulan suci Ramadan. Syukron jazilan masih bersama kami di Hasanah Islam, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar. Tadi sudah bahas bagaimana agar kita selalu bisa meningkatkan kadar keimanan dan juga kualitas ibadah kita. Telah dipaparkan oleh Prof. Nasar terkait dengan mujahadah, muraqabah, dan muhasabah. Masih ada muahadah dan muaqabah. Tafadhal Prof. Ya, para pemirsa, alhamdulillah setelah kita sadar dan setelah merealisasikan kesadaran itu dalam bentuk perbuatan,
Maka tantangan kita berikutnya, bagaimana kita konsisten melanjutkan apa yang ada. Artinya kita melakukan perjanjian pada diri sendiri. Kita berikrar dengan diri kita sendiri, melakukan muahadah, komitmen pada diri sendiri. Bagaimana apa yang sudah menjadi kebaikan ini, itu kita langgengkan after Ramadan nanti. Jangan hanya kita melakukan kebajikan seperti sekarang ini pada bulan suci Ramadan, kambuh lagi mengembalikan tradisi masa lampau sebelum Ramadan kita. Kembali berdosa, kembali bermaksiat. Nah, berjanjilah pada diri kita sendiri bahwa inilah starting point saya. Inilah langkah baru saya. Setelah selesai Ramadan, aku akan kembali menjadi manusia baru. Dan tidak akan pernah menodai kesucian, kebersihan yang telah dilakukan Allah SWT pada diri sendiri. Itulah yang disebut dengan muahadah. Kita berkomitmen, kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan melakukan apapun yang pernah kita talak 3 pada waktu bulan suci Ramadan. Contohnya, dulu kita itu sangat gampang berbohong. Ya, stop dirinya untuk berbohong. Dulu gampang membicarakan aib saudaranya sendiri. Ya, stop. Tidak boleh. Pokoknya biarkan orang lain hancur, tapi bukan karena mulut kita yang menyebabkannya. Dulu kita begitu gampang melakukan dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar begitu gampang. Nah sekarang ini, anggaplah dosa kecil itu sebagai sebuah dosa besar. Dan anggaplah dosa besar itu adalah malapetaka neraka. Nah, dulu kita melakukan ya dosa-dosa yang terlalu egois, mementingkan diri sendiri, yang lainnya cuek aja. Siapa suruh dan seterusnya. Nah sekarang ini, anggaplah orang lain itu adalah diri kita sendiri. Nah ini luar biasa. Engkau adalah aku. Sehingga kalau aku menolong engkau, aku menolong diriku sendiri. Karena engkau adalah aku. Bahkan mereka pun juga adalah aku. Menolong mereka berarti aku menolong diriku sendiri. Bahkan bukan hanya orang. Kucing tetangga yang pulang kampung, yang nggak ada yang beri makan. Kucing itu adalah aku. Bagaimana aku sedang lapar, tapi ada yang berikan aku makan, pasti akan sangat puas. Bahkan rumput, kembang-kembang yang menguning tetangga itu gak ada yang siram, dia yang nyiram. Itu kan bukan kembang kitanya. Enggak, itu adalah aku. Bagaimana hausnya aku, dan tiba-tiba ada yang berikan aku makan, ada yang berikan aku air, pasti aku sangat puas. Rumput ini juga makhluk hidup, kembang ini juga makhluk hidup. Dia adalah aku. Nah, silaturahim sesama manusia biasa, bersilaturahim dengan sesama makhluk, ukhuwah makhlukiyah itu yang sangat penting. Rumput itu aku, kucing itu aku, orang itu aku, semuanya adalah aku. Menolong orang berarti menolong diri sendiri. Masya Allah. Nah, dan apa yang menjadi kebiasaan Ramadan kita, mari kita teruskan. Ya Allah, aku berjanji, berkomitmen. Selama ini kami rajin ke masjid. Ya, selama ini kita rajin mengaji, selama ini kita banyak membaca buku-buku agama, bahkan selama ini kita aktif mengikuti Zooming. Alhamdulillah dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali dakwah-dakwah melalui Zooming. Ya. Kalau ini kita lanjutkan sesudah bulan suci Ramadan, maka insya Allah tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Mari kita membangun sebuah janji pada diri sendiri. Insya Allah semua tradisi kebaikan yang pernah kami lakukan dalam bulan suci Ramadan akan kami lanjutkan seusai Ramadan. Bahkan komitmen kami untuk meninggalkan seluruh dosa-dosa kecil, apalagi yang dosa besar itu, kami bertekad untuk tidak akan mengulangi dan memulai, apalagi melakukannya sekali lagi. Jadi para pemirsa, bulan yang tersisa atau hari-hari yang tersisa pada bulan suci Ramadan ini masih ada waktu untuk memaksimumkan perjuangan kita semuanya. Nah, kalau kita sudah melakukan apa yang disebut tadi itu dengan mujahadah, apa yang disebut dengan muhasabah, apa yang disebut dengan muaqabah, kemudian juga apa yang kita sebut nanti itu dengan muaqabah, insya Allah kita akan menjadi manusia paripurna insya Allah. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan evaluasi secara umum itu ya. Apa efek perbuatan kita itu? Terasa nggak orang lain? Ya, jangan sampai nanti kita terjebak dalam ego-ego spiritual. Ego-ego spiritual itu kita hanya beribadah soleh secara individu, tapi kita melakukan kesalehan sosial yang ada di sekitar kita. Tidak banyak artinya sekali lagi para pemirsa,
Manakala kita melakukan ibadah semaksimal mungkin, amalia Ramadan sangat banyak, tapi itu tidak ada aksentuasinya, tidak ada dampaknya kepada masyarakat kita. Itu nanti bisa jatuh kita pada apa yang disebut dengan ego-ego spiritual. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahkan fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi keberagamaan kita itu diukur baik atau buruknya seberapa banyak orang lain merasakan. Apakah kita sudah care terhadap anak yatim piatu? Apakah kita punya care, perhatian terhadap orang miskin, fakir miskin? Ya. Apakah kita sudah memperbaiki kualitas salat kita? Apakah kita tidak lagi mendemonstrasikan kelebihan yang Allah berikan pada kita? Apakah kita sudah berbagi ya dengan orang-orang yang membutuhkan? Selama itu kita belum lakukan, maka itu nanti kita akan pincang tuh ya. Kesolehan individual kita oke, hablum minallah kita oke, tapi hablum minannas ya enggak. Padahal Al-Quran mengatakan duribat alaihimud dillatu aina tukufu bihablum minallah ila bihablinallah hablum minannas. Karena itu dua hablum minallahnya itu harus sukses, tapi hablum minannas juga harus sukses. Apa yang dimaksud hablum minannas itu bukan hanya sesama manusia, tapi juga sesama makhluk makrokosmos ini. Rumput, binatang, burung, semua makhluk hidup, bahkan makhluk yang tidak hidup menurut definisi kita pun juga, itu harus kita kasihani. Contohnya air. Nabi menganjurkan kita, la yubalu fil ma'il jari, jangan membuang kotoran kepada air yang mengalir. Artinya apa? Jangan menjadikan sungai itu sebagai tong sampah. Jangan menjadikan sungai itu sebagai WC umum. Itu harus dibersihkan air mengalir itu, kata Nabi. Wala yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang kotoran pada air yang tergenang. Itu bisa menciptakan pencemaran. Jadi tidak ada benda mati dalam kamus Allah kan para pemirsa. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih, hanya kita nggak bisa memahami tasbih mereka. Itu keutuhan seorang muslim manakala mampu memperhatikan 5M tadi. Ya. Kalau kita lakukan 5M itu pasti kita akan juga memperbaiki kualitas hablum minallah kita dan juga kualitas hablum minannas kita. Nah kalau ini semuanya terpelihara, maka kita akan menjadi insan kamil. Insya Allah ke depan kita akan mendapatkan tempat yang sangat bermartabat, terhormat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itulah para pemirsa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Prof. Ya. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Insya Allah kita jika bisa istiqomah melaksanakan 5M tadi ya Prof ya, kita bisa, imanan kita bisa menjadi sempurna, ketahuan kita menjadi sempurna, tapi asal jangan terjebak dalam tadi yang Prof garis bawahi, jangan sampai terjebak dalam ego spiritual. Kita hanya bagus di hablum minallahnya saja, hablum minannasnya kita lupa dengan sesama. Sesama tidak hanya makhluk manusia saja, tapi semua makhluk yang baik yang ada nyawanya atau tidak bernyawa. Masya Allah. Prof, singkat saja di penghujung segmen kita kali ini, apa yang bisa Prof simpulkan terkait dengan 5M? Ya, pertama ya, mari menjadikan puasa ini sebagai starting point untuk memulai hidup baru kita ya. Kita menjadi manusia baru setelah bulan Ramadan ini mencuci bersih sebersih-bersihnya diri kita, mencuci pikiran kita yang tadinya bengkok menjadi lurus, ya, membersihkan kalbu kita yang tadinya kotor, melunakkan jiwa kita yang tadinya keras, menegakkan langkah-langkah kita yang tadinya mencong. Dan mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai momen yang sangat penting untuk berubah. Semoga Idul Fitri nanti akan datang ini, insya Allah betul-betul mengantarkan kita menjadi manusia baru. Allah. Terlahir seperti kayaumi waladat ummu, bagaikan bayi yang baru lahir. Amin. Tanpa dosa, jangan menodai lagi. Amin. Saya kira itu. Masya Allah. Syukran jazilan Prof telah berbagi bersama kami. Semoga menambah keimanan dan juga ketakwaan, khususnya terkait dengan hasanah keislaman kita. Terima kasih sekali lagi telah berbagi bersama kami, dan usai jeda berikut kami akan hadirkan untuk Anda mauidul hasanah dan tausiah dari Habib Ali Hasan Al-Bahar. Tetap bersama kami di Hasanah Islam. Aku ciptakan engkau wahai manusia untuk engkau beribadah kepadaku. Yang lain aku ciptakan untuk mensukseskan kebutuhan-kebutuhanmu, keperluanmu. Tetapi engkau sendiri, wahai manusia, aku ciptakan untukku. Sungguh istimewa sekali kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, syukuran jazilan pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Masih bersama kami di Hasanah Islam yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat serta memberikan keimanan dan keislaman kita agar terus meningkat. Dan kita kali ini telah hadir di studio, telah hadir di tengah kita kali ini Habiban wa Syekhana Habib Ali Hasan Al-Bahra. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Syukuran jazilan minkum. Masya Allah. Masya Allah. Habib, terkait dengan tema kita kali ini, setiap manusia, saya pribadi ada sisi baik tapi mungkin juga lebih banyak sisi buruknya. Dan inilah yang menentukan timbangan amal baik atau amal buruk nanti di Yaumil Mizan nanti. Nah, terkait dengan hal ini, seberapa penting 5M tadi? Muhasabah, mu'ahadah, mujahadah, muraqabah, dan mu'aqabah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudahu wa wala hawla wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang memiliki tidak terbatasnya potensi yang ada pada manusia. Banyak sekali potensi yang ada pada manusia, sehingga manusia yang banyak memiliki potensi tersebut juga memiliki tantangan yang tidak sedikit. Manusia sering terbawa dengan banyak hal dan banyak kondisi. Untuk menjaga manusia berada pada rel yang sebenarnya, karena manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, khalaqtul khalqa min ajlik fala tat'ab wa khalaqtuka min ajli fala tal'ab. Hei anak Adam, hei manusia, aku ciptakan alam raya ini untuk kepentinganmu. Aku ciptakan matahari, aku ciptakan rembulan, aku ciptakan semua ini untuk kepentinganmu. Karena matahari ada, rembulan ada, lautan, semua gunung, bukit, pepohonan dan semua itu diciptakan untuk kepentinganmu, wahai manusia. Agar kamu tidak capek. Karena semua itu aku ciptakan untuk membantumu. Dan aku menciptakanmu, wahai manusia, untuk aku. Fala tal'ab. Jangan kamu bermain. Aku ciptakan engkau, wahai manusia, untuk engkau beribadah kepadaku. Yang lain aku ciptakan untuk mensukseskan kebutuhan-kebutuhanmu, keperluanmu. Tetapi engkau sendiri, wahai manusia, aku ciptakan untukku. Sungguh istimewa sekali kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk menghamba kepadanya dalam menjalankan tugas beribadah kepada Allah. Kita membutuhkan banyak yang membuat kita berada pada jalur yang benar. Kita harus melakukan mujahadah, upaya keras. Karena kita sudah sama-sama menyadari betapa siapa saja yang ingin badannya terjaga dengan baik, maka dia harus apa dia? Mujahadah. Dia harus mujahadah. Dan dia semua yang melakukan olahraga untuk menjaga kebugarannya, melakukan timbangan enggak? Pasti dia akan, itu nanti ada muraqabah. Dia memastikan berat badannya bertambah, berat badannya kurang. Jadi ada upaya yang keras, kemudian juga dipantau
terus-menerus. Kemudian ada juga yang disebut dengan mu'aqabah. Kalau melakukan satu yang melanggar, satu yang salah, maka harus ada sanksi. Dan kita semuanya tahu, yang namanya olahraga, walaupun olahraga itu nanti ada hadiahnya dan seterusnya, olahraga itu namanya permainan bukan? Permainan, olahraga, permainan bola, kan main bola, main bulu tangkis, olahraga yang katanya itu adalah permainan, ada sanksi tidak? Ada sanksi. Ada sanksi. Tidak bisa sembarangan. Padahal itu permainan. Kalau olahraga saja, ada mu'aqabahnya, ada Aturannya, sanksinya. Kemudian ada upaya yang keras, ada mujahadahnya, ada pemantauan yang begitu serius. Lalu bagaimana dengan kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah perintahkan malaikat sujud, menandakan bahwa manusia bukan sembarangan ciptaan. Dia diciptakan khusus untuk Tuhannya, dan semua ciptaan diciptakan untuk mensukseskan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesempatan. Bulan Ramadan termasuk salah satu kesempatan yang istimewa, sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan orang yang tidak mendapatkan kebaikan, atau orang yang, mohon maaf kalau boleh kita sebut, nasibnya gak bagus, adalah orang yang sudah berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi belum mendapatkan kebaikan dan pahala dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan mujahadah, bulan Ramadan bulan muraqabah, bulan Ramadan bulan untuk kita muaqabah. Siapa yang gak puasa satu hari misalnya, itu dikatakan putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau satu hari beliau tidak berpuasa Ramadan, beliau membayarnya 40 hari. Satu hari karena sakit, bukan karena yang tanpa uzur. Karena satu kali saja sakit tidak berpuasa Ramadan, beliau membayarnya nanti bukan satu hari, tapi 40 hari. Ketika ditanya, wahai Abdullah bin Umar, kan cuma satu hari kamu nggak berpuasa, itu pun juga karena ada uzur. Kenapa kamu harus membayarnya dengan 40 hari? Beliau mengatakan, waktu-waktu di bulan Ramadan tidak bisa disamakan dengan waktu dan kesempatan selain bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita jadikan bulan Ramadan benar-benar untuk kita mujahadah, untuk kita muraqabah, dan semoga kita bisa menjadikan Ramadan kesempatan paling baik, memperbaiki semua yang harus kita perbaiki. Amin. Masya Allah, syukran jazilan Bib telah mengejawantahkan bagaimana dari 5M ini ternyata penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan. Pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam Spesial Ramadan akan kembali untuk Anda. Siapa yang beribadah hanya untuk bulan Ramadan itu akan berlalu. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, jadi fokusnya itu bukan pada Ramadannya saja. Benar, Ramadan sarana. Ramadan adalah kesempatan yang Allah berikan. Baik, syukur jazilan pemirsa, masih bersama kami di Hasanah Islam, dan tentu saja masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga ada Habib Ali di sini. Habib, tadi sudah dipaparkan bagaimana di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita lupa akan mawas diri, selalu muhasabah dan juga bekerja keras, terpantau terus, dan jangan lupa ini amalan 5M ini seyogyanya jangan sampai di Idul Fitri aja. Begitu Idul Fitri langsung lepas los semua gitu. Seyogyanya seperti apa Bib ini? Tafadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa itu ada dua. Ada puasa kecil, ada puasa besar.
as-saumus shaghir, puasa yang kecil itu terbatas hanya di 1 bulan, dari mulai waktu fajar sampai maghrib. Ada puasa yang besar sepanjang hayat kita, seumur hidup kita, itu puasa yang besar. Bulan Ramadan hanya seperti kita mengecas. Anda yang punya handphone, mengecas itu berapa hari ngecas? Ya sehari sekali. Berapa lama waktu ngecas? Hanya 30 menit lah gitu lah ya. 30 menit untuk dipakai Seharian. untuk dipakai seharian. Bulan Ramadan itu seperti mengecas. Sehingga selesai bulan Ramadan, itu yang selalu dikatakan oleh sebagian ulama, man kana ya'budu Ramadan, fa inna Ramadan qad fat. Siapa yang beribadah hanya untuk bulan Ramadan itu akan berlalu. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, jadi fokusnya itu bukan pada Ramadannya saja. Benar, Ramadan sarana. Ramadan adalah kesempatan yang Allah berikan. Tetapi jangan sampai seperti panitia zakat fitrah. Bubar setelah selesai Ramadannya diumumkan bahwa sudah selesai semua kegiatan. Tidak, Ramadan itu menjadi tahapan yang akan mengantarkan kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nabi Muhammad mengatakan, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal. Setelah bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berpuasa selesai Ramadan lalu 6 hari di bulan Syawal, dia akan mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Apa maksudnya? Setelah puasa ada puasa lagi untuk menjaga keistiqomahan. Jangan sampai di Ramadan dia naik, selesai Ramadan dia jatuh yang terlalu jauh. Sehingga ada puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian nanti ada puasa awal bulan, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa akhir bulan, kemudian nanti ketika masuk bulan Muharram itu ada puasa, nanti ada Tasu'a, ada Asyura. Semua itu bagian untuk menjaga 5M yang di bulan Ramadan terlihat luar biasa, jangan sampai nggak kelihatan lagi di bulan setelah bulan Ramadan. Dan memang diminta oleh para ulama yang namanya istiqomah itu lebih mahal dari semua yang mahal. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah konsisten itu lebih hebat dan lebih berharga dari 1000 keramat. Jadi nggak heran untuk mendawamkan 5N, membiasakan dalam kehidupan sehari-hari selain Ramadan ini jauh lebih berat ya Beb ya? Di bulan Ramadan tuh suasananya mendukung. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dikerangkeng atau dibelenggu. Malam takbiran setan-setan itu, mohon maaf, setan-setan itu akan tersebar dan akan mencari kekasih-kekasihnya yang selama 1 bulan itu dia tidak bertemu. Ketika malam takbiran, mohon maaf, kita sering melihat dari mulai malam takbiran sudah banyak yang kendor, ada yang sampai sholat subuhnya terlewatkan. Sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan ketika di bulan Ramadan bisa menjaga 5M, tapi begitu selesai Ramadan, selesai semuanya. Dan kita harus memastikan teman-teman kita yang akan mendukung 5M tersebut. Kemudian, itu salah satu caranya ya untuk bisa istiqomah ya Beb ya? Teman, karena pakaian Anda, cara berbicara Anda itu terpengaruh dengan siapa? Lingkungan dan teman. Teman dan lingkungan. Pastikan teman-teman kita, teman-teman yang mendukung kebaikan untuk kita. Dan cari lingkungan, kalau kita bisa membuat lingkungan, membentuk lingkungan yang mendukung, kalau tidak kita cari lingkungan yang mendukung untuk bisa mempertahankan apa yang sudah kita dapat di bulan Ramadan. Dan semua yang mendapatkan hadiah juara, dia harus apa? Harus mempertahankan. Semua juga sudah sadar sekali mendapatkan hadiah, mendapatkan prestasi itu mudah. Susah. Mudah tapi susah. Yang lebih susah lagi ketika harus mempertahankan. Masya Allah. Baik Bib, Masya Allah, syukran jazilan. Boleh bisa dipersilakan untuk duduk kembali. Tadi insya Allah pemirsa yang rahimakumullah,
Dan saya pribadi bisa mendapatkan banyak sekali ilmu terkait dengan bagaimana sih ini kita agar 5M ini terjaga tidak hanya di bulan suci Ramadan tentu saja, agar iman kita tidak naik turun lagi, Bib, bisa istiqomah tetap di atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu harapan kita semua. Terakhir, Bib, singkat saja, ibroh apa yang bisa kita petik dari 5M ini, Bib? Tafadhal, Bib. Manusia makhluk yang gampang goyah. Manusia makhluk yang mudah terpengaruh. Manusia makhluk yang mudah silau. 5M ini menjadi bagian yang membuat manusia bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Karena diriwayatkan ketika Nabi Yakub menangisi Nabi Yusuf yang hilang. Itu ketika sudah berjumpa, Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, ayah kan tahu Yusuf masih hidup. Kenapa ayah menangisi Yusuf sampai mata ayah tidak melihat? Matanya tinggal putihnya saja waktu itu disebut. Wa biyaddat ainahu minal huzn. Matanya tinggal putihnya saja. Ayahnya mengatakan apa? Yusuf, ayah menangisimu karena ayah tahu kamu masih hidup. Seorang yang masih dalam kehidupan di dunia ini akan menghadapi banyak godaan. Ayah menangisimu karena ayah takut jangan sampai kamu tergoda oleh gemerlap kehidupan dunia, liku-liku kehidupan dunia, ujian, cobaan yang ada di dunia. Ayah takut kamu kembali kepada Allah dalam keadaan tidak baik. Kalau ayah tahu kamu sudah meninggal dunia, ayah tidak akan tangisi kamu. Karena kalau kamu sudah meninggal dunia, berarti kamu berada di sisi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayah takut, ayah tangisi karena kehidupan dunia akan membuat banyak orang terlena, tertipu. Sehingga kalau tadi yang kita sebut dengan 5M tersebut adalah bagian yang paling penting. Di bulan Ramadan wajib 5M, setelah bulan Ramadan wajib fauqa wajib. Wajib di atasnya wajib. Kenapa? Karena kita nggak dengar lagi tuh suara sahur-sahur. Masya Allah. Karena kita nggak melihat lagi banyak orang membaca Al-Quran. Sehingga kalau 5M ini di bulan Ramadan wajib, setelah Ramadan wajib, di atas wajib. Untuk memastikan semua kita bisa selesai dalam kehidupan di dunia ini dengan mendapatkan husnul khatimah. Syukran jazilan Habib Ali. Dan tadi kita semoga pemirsa kita mendapatkan istiqomah untuk selalu menjalankan 5M tadi. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan selanjutnya. Syukur Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, di mana keimanan kita tetap ada di atas tadi, yaitu wajib menjaga 5M tadi, agar kita bisa diakhiri kehidupan kita dengan yang baik atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Habib Ali, dan juga sebelumnya ada Profesor Nazaruddin Umar. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya dalam Hasanah Islam. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV